Baiklah, Ibu akan menampilkan video proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dilihat ya anak-anak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baiklah, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Apakah hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Kita akan masuk ke pembelajaran hari ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita akan membahas apa itu proklamasi. Proklamasi berasal dari bahasa Latin atau proclamare, atau pengumuman yang pemberitahuan kepada publik. Proklamasi adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk membuat pengumuman. Proklamasi saat ini digunakan dalam kerangka pemerintahan beberapa negara dan biasanya dikeluarkan atas nama kepala negara. Proklamasi juga adalah semangat dengan selera berjuang dengan hakiki, tulus, dan penuh idealisme dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan tentang proklamasi? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan masuk ke latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima oleh Amerika Serikat, dan pada tanggal 9 Agustus, bom kedua dijatuhkan di atas kota Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dengan sekutunya. Sementara pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman selaku mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat 200 km di sebelah timur Laut Saigon di Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, dan pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok, perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi, berlangsung pada pukul 2 sampai pada pukul 4 pagi hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, dan para penyusun teks proklamasi itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Sekarang kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah seorang tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bertugas sebagai peketik naskah proklamasi yang kemudian digandakan. Yang kedua adalah Sukarni. Sukarni adalah seorang tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mengusulkan bahwa penandatangan proklamasi kemerdekaan hanya dilakukan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil Indonesia. Yang ketiga adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah seorang tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mengusulkan Rumah Laksamana Maeda sebagai tempat perumusan kemerdekaan Indonesia, dan ia juga yang membantu perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan ia juga yang menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok ke Rumah Laksamana Maeda. Yang keempat adalah Soekarno. Soekarno adalah seorang tokoh proklamasi yang bertugas sebagai pembaca proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan ia juga sebagai anggota putra kemerdekaan. Ia juga yang mengusulkan bahwa penandatanganan proklamasi kemerdekaan hanya dilakukan oleh semua tokoh yang berada langsung di Rumah Laksamana Maeda. Yang keenam adalah Latif Hendraningrat, adalah seorang tokoh proklamasi kemerdekaan
yang bertugas sebagai pengibar bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketujuh adalah Fatmawati, adalah seorang tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia adalah seorang istri dari Soekarno yang menjahit bendera pusaka merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk dikibarkan. Adalah Laksamana Maeda. Ia adalah seorang kebangsaan Jepang yang meminjamkan rumahnya untuk perumusan naskah proklamasi Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan ia juga menjamin keamanan kepada tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan kemerdekaan Indonesia. Ibu tadi ada yang ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan memberi kalian tugas. Kalian akan membagi dalam dua kelompok. Kelompok satu membahas bagaimana detik-detik pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kelompok dua membahas tentang bagaimana sambutan rakyat terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, kalian cari di jurnal dan internet, kalian bikin makalah, minggu depan dikumpul kita bahas sama-sama. Oke, anak-anak, apa kalian mengerti dengan penjelasan Ibu tadi? Kalau ada yang bertanya, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Persiapan proklamasi dilakukan dengan singkat dan seadanya. Bendera pusaka dijahit sendiri oleh istri Soekarno yang bernama Fatmawati. Tiang bendera dijahit dari sebatang bambu yang diberikan tali. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian digandakan dan sebarluaskan untuk rakyat pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno pun membacakan naskah proklamasi yang kemudian diikuti dengan pengibaran bendera merah putih. Baiklah, Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kalian satu motivasi untuk kalian belajar dengan giat. Apa yang kalian tanam, itulah yang kalian tuai. Kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, giat, teliti, Ibu yakin kesuksesan yang akan kalian capai. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.